Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Markus pasal 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara terkasih, ketika seorang ayah dalam keluarga bangga dalam anaknya, dia berkata seperti ini. Nanti ketika anak ini sudah sekolah, dia harus kuantar jemput. Si istri berkata, tidak bisa seperti itu. Itu tidak mendidik. Kita harus membiarkan dia berangkat sendiri ke sekolah. Si ayah kembali berkata, tidak. Aku juga bekerja untuk anakku. Sehingga aku harus memberikan yang terbaik. Si istri berkata, tidak boleh seperti itu. Kamu terlalu egois. Persoalan pun tidak akan berhenti. Bapak, Ibu, saudara terkasih, sering persoalan yang muncul dalam diri manusia itu sebenarnya hanya karena persoalan pikiran saja. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum waktunya pun dipersoalkan. Atau bahkan bisa dikatakan hal yang tidak perlu untuk dipikirkan pun itu dibahas panjang-panjang. Atau bahkan juga hal yang tidak benar pun dibahas panjang-panjang sehingga menghabiskan waktu ataupun menimbulkan perpecahan. Firman Tuhan di pagi hari ini adalah pembahasan murid-murid Yesus tentang siapa yang lebih besar, yang lebih tinggi di hadapan Allah ketika murid-murid masuk dalam kerajaan Allah. Pembahasan yang cukup aneh, siapa yang lebih besar di hadapan Allah nantinya. Sehingga Yesus yang mengetahui keadaan ini melihat bahwa ini sebuah kesalahan. Bahwa tidak seharusnya murid-murid berbicara atau tidak seharusnya orang Kristen berbicara tentang siapa yang lebih besar di dalam kerajaan Allah. Sehingga Yesus menegur mereka dengan berkata, siapa yang menyambut anak-anak ini seperti ini, ia menyambut aku. Ada apa pembahasan mereka dengan menyambut anak-anak? Dengan demikian Yesus mau mengatakan, kita jangan berbicara tentang hal yang jauh di depan, padahal sebenarnya persoalan ada di sini. Tentang kerajaan Allah, bukan tentang siapa yang lebih besar, tetapi tentang siapa yang mau melayani. Karena memang dalam kenyataannya, murid-murid Yesus tersebut masih dipengaruhi oleh budaya mereka
Sehingga mereka berani melarang anak-anak ketika datang kepada Yesus. Mereka berani membatasi anak-anak tidak boleh datang kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yesus tidak peduli dengan budaya mereka sehingga mereka merasa benar dengan membatasi anak-anak. Yang Yesus butuhkan adalah bagaimana agar setiap orang percaya, orang beriman itu mampu menerima siapapun, mampu melayani siapapun, tidak memilih-milih orang, tetapi terbuka untuk siapapun, terbuka untuk anak-anak. Itulah menyambut kerajaan Allah. Jadi kita tidak berbicara tentang yang di langit sana, tetapi kita berbicara tentang kehidupan ini. Bapak Ibu saudara terkasih, demikian juga kehidupan kita di pagi hari ini. Kita sedang menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Kita merayakan minggu-minggu Advent. Tetapi Yesus juga mengingatkan kita sedang hidup di dunia ini. Berjaga-jagalah, lakukanlah kebaikan, hidupkanlah pelitamu, jagalah imanmu. Sehingga betul kita berbicara tentang kedatangan Yesus, tetapi kita hidup di sini, kita melayani di sini, kita berbuat baik di sini, kita menjadi berkat di sini. Mari menanti, mari hidup melayani. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan dalam kehidupan kami jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan. Tetapi kami memikirkan apa yang sepatutnya kami pikirkan, yaitu melayani di dunia ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.